Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyambungkan database dari PHP ke Oracle. Oke, oke. Di sini yang diperlukan adalah instant client dan OCI. Kalian bisa download di internet. Mungkin nanti akan saya sertakan linknya. Lalu kalian ekstrak. Setelah diekstrak akan muncul file seperti ini. Kita ekstrak. Oke. Nah, kemudian untuk OC-nya ya, untuk OC-nya kalau kalian sudah ada XMPP atau kalian bisa pindahkan OC ini ke XMPP lalu ke PHP. Ada di sini teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang instant client-nya kalian bisa letakkan di local disk C ya, lalu bikin subfolder baru. Contoh saya di sini menggunakan instant client. Oke, kemudian yang teman-teman perlu lakukan adalah mengcopy paste dari instant client yang sudah dipindahkan dalam subfolder teman-teman. Kalian tinggal copy aja kayak gini. Lalu kemudian kita mengedit system environment table. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita langsung aja advance, lalu environment variables. Nah, di sini sistem variables yang teman-teman akan ubah adalah di path. Lalu kalau belum ada, kita new copy file yang tadi. Karena saya udah ada, jadi saya langsung cancel saja. Oke. Nah, setelah teman-teman menambahkan path tadi dalam sistem environment variabelnya, teman-teman jangan lupa restart komputer atau laptop masing-masing agar terimplementasikan ke komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Nah, kita kemudian kalau misalkan setelah merestart komputer kita ke config lalu php.ini. Teman-teman cari aja OCI di sini. Nah, di extension OCI ini kalau sebelum teman-teman ubah ada titik koma di belakang extension ini seperti yang lain ya, karena ini misalkan OpenSSL tidak saya gunakan extensionnya, jadi masih tidak 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 digunakan gitu. Oke, lalu kita coba start. Oke, lalu kita ke admin. Nah, di sini kita bisa ke php info, lalu cari OCI. Nah, kalau misalkan teman-teman kita udah berhasil untuk menginstal extension OCI 8, di sini akan terdapat sebuah statement gitu ya dari PHP adminnya, OCI 8 support enabled gitu. Oke, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan
PHP terus ke Oracle, database Oracle tersebut. Nah, di sini ada koneksi.php, teman-teman. Kalau bisa lihat koneksi.php ini saya buat agar mengetes jika koneksi ke database sudah terkonek gitu ya. Ini koneksi oc underscore connect. Nah, ini merupakan password database teman-teman. Ya, ini localhost xe adalah server gitu ya. Kemudian ke tabel. Nah, di sini teman-teman eh, bisa menggunakan tabel apa aja ya gitu ya. Kalau saya sudah menyiapkan tabel, ini tabelnya. Kalian boleh ikutin atau gimana ya, di pause saja nanti videonya. Atau explore masing-masing di database masing-masing juga bisa. Oke, kita coba contohin dulu. Oke, nah karena saya meletakkan file-file PHP ini di xampp htdocs connect, ini kalian bisa copy teman-teman. Lalu kita ke sini. Localhost connect, lalu sesuai dengan file PHP masing-masing. Ini contohnya koneksi.php untuk mengetes apakah koneksinya sudah tersambung apa belum ke database. Oke, ini koneksi database berhasil. Kemudian lanjut ke tabel.php. Oke, nah di tabel.php ini kita bisa melakukan editing dari database tersebut gitu ya, yaitu menambah data, hapus data, dan mengedit. Nah, untuk menghapus dan tambah data ini kita bisa melihat di sini teman-teman. Ini cuma tampilannya. Sebentar. Nah, di sini. Di sini ada kita mengambil ID karyawan. Contoh misalkan menghapus ya, delete from karyawan where ID karyawan. Nah, di sini contoh menghapus datanya merupakan ID yang ada di database kalian, di database misal 45655, kita delete, data berhasil dihapus. Kemudian kalau misalkan kita balik lagi ke tabel.php-nya, nah di sini sudah hilang gitu ya datanya. Kita misalkan tambah data, ID-nya, nama, Dika gitu, jabatan manajer dengan gaji 15 juta dan tunjangan 5 juta. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek apakah data tersebut berhasil ditambahkan. Oke, sudah masuk. Dika manajer. Kemudian di sini ada, kita coba edit teman-teman. Kita edit hari ini. Misal dia naik jabatan nih, udah jadi asisten manajer.
otomatis gajinya naik kan. Yang tadinya 1 juta jadi 7 juta dengan tunjangan 3 juta. Oke, data berhasil diubah. Nah, di sini jadi 7 juta dan tunjangannya 3 juta. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.